Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya belajar matematika seperti biasa bersama Bu Anissa Isna. Di video kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang materi integral. Nah, apakah integral itu dan seperti apa contoh-contoh soal integral? Mari kita pelajari bersama-sama. Mari kita mulai dengan pengertian integral. Integral merupakan anti turunan. Misalkan terdapat bentuk d per dx fx sama dengan fx. Jadi turunan dari fx sama dengan fx. Nah, maka integral dari fx terhadap x adalah fx plus c, di mana c itu sembarang konstanta. Jadi integral itu kebalikan dari turunan. Nah, notasi integral itu sendiri adalah seperti ini. Ini adalah notasi integral. Kemudian bentuk umumnya adalah integral fx dx sama dengan fx plus c. C tadi adalah konstanta. Nah, contohnya adalah turunan dari x pangkat 3 sama dengan 3x kuadrat. Artinya, anti turunan dari 3x kuadrat terhadap x adalah x pangkat 3 atau integral dari 3x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3 plus c. Integral itu ada dua. Yang pertama adalah integral tak tentu dan yang kedua adalah integral tentu. Yang pertama akan kita pelajari adalah integral tak tentu. Integral tak tentu ada beberapa rumus di sini. Yang pertama, integral dx sama dengan x plus c. Kemudian integral a dx sama dengan ax plus c. Kemudian integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1. N itu dari pangkat, kemudian plus 1 pangkat plus 1. X pangkatnya plus 1 juga, jadi n plus 1 plus c. Kemudian integral a kali fx dx sama dengan a integral fx plus c. Kemudian pengurangan integral. Integral fx min gx dx sama dengan integral fx dx min integral gx dx. Sama seperti pengurangan, penjumlahan juga. Jadi integral fx plus gx dx sama dengan integral fx dx plus gx dx. Seperti itu rumus dari integral tak tentu. Baik, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal integral tak tentu. Yang pertama, contoh soal nomor 1 adalah integral 5 dx. Integral 5 dx artinya kita menggunakan rumus ax plus c. Jadi, integral 5 dx sama dengan 5x plus c. Jadi tinggal kita tambahkan variabel x di belakang angka 5. Lanjut ke soal nomor 2, integral 5x. Tadi hanya integral 5 dx, sekarang integral 5x dx. Kita menggunakan rumus a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Jadi a-nya di sini adalah 5, kemudian n-nya pangkatnya adalah 1. 5 per 1 plus 1, karena pangkatnya tadi 1 ditambah 1 ya, 1 dari rumusnya. Kemudian X pangkatnya juga ditambah 1 plus 1 plus C. Hasilnya adalah 5 per 1 plus 1, 2, 5 per 2, X pangkat 2 plus C. Lanjut ke soal nomor 3, integral x pangkat 4 dx. Sama seperti soal nomor 2, rumusnya menggunakan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. A-nya adalah di sini 1 ya, jadi 1 per pangkatnya di sini 4, jadi 4 plus 1 x pangkatnya juga ditambah 1, 4 plus 1 plus c. Jadi hasilnya adalah 1 per 4 plus 1 adalah 5, 1 per 5, x pangkat 5 plus c. Kita lanjutkan ke soal nomor 4, integral 1 per x pangkat 2 dx. Nah, di sini adalah bentuk pecahan. Jika ada bentuk pecahan, maka ini bisa kita ubah
X pangkat 2 ini bisa kita pindah ke atas dan pangkatnya berubah menjadi negatif. Dari positif menjadi negatif. Jadi integral X pangkat min 2 dx. Baru ini kita integralkan. 1 ya, A-nya adalah 1 per pangkatnya min 2. Jadi min 2 plus 1 X pangkatnya ditambah 1 juga. Min 2 plus 1 plus C. Kemudian min 2 plus 1 adalah min 1 X pangkat min 1 juga plus C. Nah, 1 per min 1 adalah min 1 atau min X pangkatnya min 1 plus C. Kemudian karena ini pangkatnya negatif, pangkatnya min 1, maka X ini bisa kita jadikan penyebut atau bisa kita pindah ke bawah menjadi min 1 per X. Jadi pangkatnya menjadi positif. Dari min 1 pangkatnya menjadi 1. Hasil akhirnya adalah min 1 per X plus C. Soal nomor 5. Integral 1 per akar X pangkat 3 dx. Nah, ini adalah bentuk pecahan dan akar. Sama seperti soal nomor 4 tadi, ini kita pindah ke atas jadi akar X pangkat 3. Nah, akar X pangkat 3 jika dijadikan bentuk pangkat, maka pangkatnya menjadi X pangkat 3 per 2, karena ini bentuk akar ya. Jadi jika kita pindah ke atas pangkatnya dari positif menjadi pangkat negatif X pangkat min 3 per 2 dx. Baru ini kita integralkan. A-nya adalah 1 per pangkatnya min 3 per 2 ditambah 1. Kemudian X pangkatnya ditambah 1 juga, min 3 per 2 ditambah 1 plus C. Nah, kemudian min 3 per 2 ditambah 1 adalah min 1 per 2. Pangkatnya juga berubah menjadi min 1 per 2. 1 per min 1 per 2 bisa kita ubah menjadi min 2 per 1 dikali. Nah, karena di sini adalah bentuknya pangkat negatif, ini bisa kita pindah ke bawah dan pangkatnya berubah menjadi X pangkat 1 per 2. Pangkatnya berubah menjadi positif. Dan pembilangnya adalah 1. Jadi min 2 per 1 kali 1 per X pangkat 1 per 2 plus C, hasilnya adalah min 2 dikali 1 min 2 dan 1 dikali X pangkat 1 per 2 X pangkat 1 per 2 plus C. Nah, kemudian X pangkat 1 per 2 ini kita ubah menjadi bentuk akar, yaitu adalah akar X. Jadi hasil akhirnya adalah min 2 per akar X plus C. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Integral 3x pangkat 2 plus 4x plus 7 dx. Nah, ini ada beberapa suku penjumlahan integral. Jadi nanti kita integralkan satu persatu. Dari 3x kuadrat, kemudian 4x, kemudian baru 7. Sekarang 3x kuadrat integralnya adalah 3 per pangkatnya adalah 2, 2 plus 1, x pangkatnya ditambah 1, 2 plus 1. Kemudian 4x integralnya adalah 4 per pangkatnya 1 ya, 1 plus 1, x pangkat 1 plus 1. Kemudian 7 diintegralkan menjadi 7x, tinggal kita tambahkan variabel x di belakangnya, kemudian plus c. Nah, 3 per 2 plus 1 hasilnya 3, 1 plus 1 hasilnya 2. Jadi 3 per 3x pangkat 3 dari sini, kemudian 4 per 2 x pangkat 2 dari pangkat ini, kemudian plus 7x plus c. Dan hasil akhirnya adalah 3 per 3, 1, 4 per 2, 2. Hasilnya adalah x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus 7x plus c. Soal nomor 7, integral 6x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 8x min 3 dx. Sama seperti soal nomor 6, kita integralkan satu persatu. Dari 6 per pangkatnya 3, 3 plus 1 x pangkat plus 1 juga 3 plus 1. Kemudian ditambah 2 per pangkatnya 2 ya, 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 min 8 per pangkatnya 1 di sini 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 juga min 3x, karena di sini 3 ya, jadi integralnya 3x plus c. Nah,
6 per 4, 6 per 4, X pangkat 4 dari sini, plus 2 per 3, 2 per 1, 2 per 3, X pangkat 3, dari sini 2 per 1, 3, kemudian 8 per 1 per 1, hasilnya 2, X pangkat 2, X pangkat 2 min 3X plus C. Hasil akhirnya, ini 6 per 4 kita sederhanakan menjadi 3 per 2, 2 per 3 tidak bisa kita sederhanakan ya, jadi tetap 2 per 3, kemudian 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jadi hasilnya 3 per 2 X pangkat 4 plus 2 per 3 X pangkat 3 min 4X kuadrat min 3X plus C. Contoh soal nomor 8. Integral 2X plus 1 dipangkatkan 2 dx. Nah, karena di sini dipangkatkan 2, maka 2X plus 1 ini harus kita uraikan menjadi 2X plus 1 dikali 2X plus 1 dx. Jadi, hasil penguraiannya adalah 4X kuadrat plus 4X plus 1 dx. Nah, ini belum bentuk integral, nanti akan kita integralkan. Sama ya, jadi kita integralkan satu per satu, 4x kuadrat integralnya 4 per 2, 2 dari pangkat, plus 1, 2 plus 1, x, pangkatnya ditambah 1 juga, 2 ditambah 1, plus 4x, 4 per 1 plus 1, karena pangkatnya di sini 1, 1 plus 1, x, pangkat 1 plus 1 juga. Kemudian X, integralnya adalah 1X atau ditulis X saja, plus C. Kemudian 4 per 2 plus 1, 3 ya, 4 per 3. 4 per 1 plus 1, 2, jadi 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian X plus C, jadi hasil akhirnya 4 per 3X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 plus X plus C. Lanjut. Contoh soal nomor 9. Integral X plus 4 kali 2X min 3 dx. Nah, ini kita kalikan satu per satu dulu, X kali 2X. Kemudian X kali min 3, 4 kali 2X, dan 4 kali min 3. Hasilnya adalah integral 2X kuadrat min 3X plus 8X min 12 dx. Nah, di sini ada min 3x plus 8x yang sama-sama mempunyai variabel x, jadi ini bisa kita hitung menjadi integral 2x kuadrat plus 5x dari min 3x plus 8x kemudian min 12 dx. Nah, hasil ini baru kita integralkan 2 per 2 plus 1 karena pangkatnya 2 di sini, x pangkat 2 plus 1 juga, kemudian plus 5 per 1 plus 1 X pangkat 1 plus 1 min 12X, karena di sini 12 saja jadi 12X plus C. 2 per 2 plus 1, 3, kemudian X pangkat 3 plus 5 per 2, 5 per 2 X pangkat 2, 1 plus 1 ya, 2 jadi 2 min 12X plus C. Jadi hasil akhirnya, karena ini tidak bisa disederhanakan lagi, hasil akhirnya adalah 2 per 3 X pangkat 3 plus 5 per 2 X pangkat 2 min 12X plus C. Terakhir contoh soal nomor 10, integral 5 X pangkat 4 min X pangkat 3 plus 6X kuadrat min 1 per X dx. Jadi 5 per 4 plus 1, karena di sini pangkatnya 4 ya, 4 plus 1 X pangkat 4 plus 1 juga min 1 per 1 per 3 plus 1, pangkatnya 3, 3 plus 1 X pangkat 3 plus 1, kemudian plus 6, 6 per 2 plus 1, pangkatnya 2, 2 plus 1 X pangkat 2 plus 1 juga min, nah 1 per X jika diintegralkan adalah ln X, ln X bacanya ln X, kemudian plus C. 4 plus 1 hasilnya 5, jadi 5 per 5 X pangkat 5 min 1 per 4, 3 plus 1, 4, kemudian X pangkat 4, plus 6 per 3, 2 plus 1, 3, X pangkat 3, min ln X plus C. Hasil akhirnya adalah X pangkat 5, karena tadi 5 per 5 adalah 1, jadi 1 atau X pangkat 5 min 1 per 4 X pangkat 4, plus 2, 6 bagi 3, 2, X pangkat 3, min ln X plus C.
Jadi pembahasan kita tadi bisa kita tarik kesimpulan, yaitu integral adalah anti turunan atau kebalikan dari proses diferensial. Kemudian lambang integral adalah seperti ini ya, ini adalah lambang integral. Integral tak tentu adalah proses pengintegralan yang menghasilkan fungsi baru yang belum memiliki nilai pasti atau masih dalam bentuk fungsi. Sekian penjelasan tentang pengertian integral dan beberapa contoh soal mengenai materi integral. Semoga semuanya paham ya. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.